serat kasarnya rendah, hanya 2%, mudah dicerna. Nah ini tata niaga jagung ya. Jagung itu tata niaganya kadar air 17. Kalau kadar airnya di atas 17, rafaksi dipotong. Misalnya perjanjian 17, ketemu 18 ya, bayarnya potong 1%. Ternyata jagungnya yang kita bayar, mau kita bayar 20, ya dipotong 3%. Itu perjanjian. Dari awal, semua pabrik ya begitu Pak. Saya dulu menerapkan di micro feed mill sampai 1.500 ton per bulan, ya sama, pakai tata niaga seperti ini. Terus kotoran dan biji mati maksimum 3%. Jadi kalau mau cek ya, misalnya jagung giling itu, jagung OC itu diambil 1 gelas, ya dihitung Pak. Ada 400 biji misalnya totalnya. Dari 400 biji itu berapa biji yang ini, yang biji mati atau kotor. Kalau perlu ditimbang, ini satu cangkir berapa, nanti yang kotor sama biji mati berapa. Nah, ketemulah persentase. Kalau lebih dari 3%, bisa saya rafaksi, bisa saya tolak. Sakelek Pak. Kalau enggak, jangan harap pakanmu nanti bisa stabil. Ini harus sakelek. Enggak ada kompromi. Enggak ada, tiap-tiapan enggak ada. Begitu di dalam kena diap, rusak kabeh. Rusak tatanannya. Wes itu musuh utama dalam selimut, yaitu diap-diapan itu. Wes itu rusak. Terus di Jawa Timur itu ada jagung putih yang dari Tuban, dari Bojonegoro. Boleh, saya masih mau terima, tapi maksimum 10%. Kalau lebih dari 10% nanti mempengaruhi warna kerabang. Karena nggak ada pimennya ini. Kalau gizinya sama saja. Tester kadar air ya, tadi ada model colok. Ya, walaupun kurang akurat, tapi untuk rapid test boleh. Ini yang merek mahal, Draminski. Ini harganya bisa 8 sampai 10 ini juta. Ini yang harga 2-3 juta, ini harga sekitar 4 jutaan ini. Tester kadar air digital. Ini pembersih jagung. Jadi saya pun terpaksa ya harus ngikuti seperti nyontoh punyanya pabrik. Cuma punya pabrik kan ada di bawah tanah. Jagung di pabrik sekarang itu transaksinya nggak pakai karung Pak. Jadi pakai bak. Kemudian nanti kalau sudah mau kan didorong pakai inilah, dorong pakai hidrolik seperti mau dicuci gitu. Lalu geruduk, di bawah itu sudah langsung masuk ke ini ayaan. Ayaannya besar, ada di bawah tanah, di bawah lantai. Nah tapi ini saya bikin ya di atas lantai saja, lebih murah kan gitu. Bisa dibawa-bawa. Nih, ini kapasitas bisa 3 ton per jam. Ini gerakannya itu harus 125 RPM-nya. Sek 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 sek. Kemudian nanti yang kotoran berat, pasir, tanah ada di sini, yang kecil-kecil keluar ke samping. Kemudian yang besar-besar sampai ke ujung. Dari ujung nanti masuk ke ini seat cleaner, pembersih, ditiup. Kotoran ringan seperti selamper, ya, tumpih sama rambut jagungnya keluar, nanti di luar ada silo supaya tidak berdebu keluar. Nah, jagung yang keluar dari sini itu sudah bersih. Itulah untuk ayam. Kalau jagung ini ada pecahan tongkol jagung. Semua pabrik pasti menggunakan screen atau ayaan, pasti. Ini yang model ini di atas ini pakai pirnya truk ini. Sek 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 keluar. Terus turun sini ditiup, bersih. Nah, setelah bersih barulah masuk oven. Pengering, dryer. Dryer ini istilah tepatnya dryer, pengering. Nah, maksud saya begini. Ini saya benahi di Solo ya.
Ini kan bergerak dari sini ke atas jagungnya. Nanti di atas nih bergeraknya, jagungnya turunnya kan begini, siksak nih. Diperlambat dengan cara siksak gitu. Jadi jagungnya bergerak. Menurut otak saya ini nggak masuk akal. Lawang mau dipanasi kok bergerak terus, lari terus. Nah ini kapan masuknya panas sampai ke dalam? Bikinlah konsep ini gitu loh. Nah ini saya benahi cuma apa? Dari solar menjadi batu bara. Ini hanya itu aja saya. Membantunya sampai di situ saja. Ini di dalam ini batu bara ini bisa 60 kilo, bisa untuk 6 jam. Batu bara murah nanti hasil anunya, biaya dibanding solar. Kalau pakai solar mesin ini bisa 250-300 per kilo. Kalau pakai ini hanya 100 pakai batu bara. Ini masih terlalu panas api lah, ini heat changer. Jadi ini yang dimasukkan ke sini itu hanya udara panas. Tidak boleh lebih dari 80. Kalau lebih dari 80 gizinya rusak. Manasi jagung itu nggak boleh lebih dari 80. Tapi kalau udara yang dimasukkan iya, itu kan sampai 300 lebih, 350. Nggak apa-apa, tapi jagungnya sendiri itu di samping kan ada kontrol termometer. Nggak boleh lebih dari 80. Biasanya 60 sampai 80. Nah, ini yang saya bikin itu yang di luar itu, semi otomatis itu. Semi vakum. Nah, ini suhunya bisa sampai 300 sampai 400 bisa. Tadi sampai 400 yang dikurangi saja. 350 menurut pengalaman saya. Biarkan 4 jam, nanti setelah jam istirahat kita buka. Tadi asalnya 38, nanti terus jadi berapa? Ya dipakai colok dan dipakai itu oven yang real tadi. Oven. Pakai oven elektrik tadi. Ini yang saya bikin kapasitas 1 ton. Kalau oven ini ada yang pesen sampai 10 ton, full automatic, semi vakum dan full automatic. Suhunya disetel 350 ya sudah, keluar itu dorongan 350. Terus suhunya di ini ada kontrol, semua ada kontrol. Terus nanti ada yang 10 ton ada apa namanya? Blower, seat cleaner. Jadi lebih mudah membersihkan kondisi sudah kering, lebih mudah. Hanya jadi konsep tadi yang pertama bikin formula asam amino dan asam lemaknya memenuhi rasio setara Pertamax turbo, itu dulu. Yang kedua, karena jagung ini porsinya sampai 55%, bisa disubstitusi. Akhirnya nanti pemakaian jagung misalnya 56 aja ya, supaya gampang 56. Jadi yang 28% tetap jagung, yang 28% substitusi. Dan substitusi itu harus ada artinya, harus lebih murah. Ini bisa sampai Rp1.000 lebih murahnya. Jadi ini singkong yang dipakai, yang gaplek. Ya ini gaplek itu profilnya seperti ini, protein rendah, energinya agak tinggi, kalsium rendah, ini rendah, ini rendah. Seratnya agak tinggi ini, agak di atas 5%. Terus kedua full fat soya,
Profil kedelai ya, full fat soya ini, profilnya ini. Proteinnya 36 sampai 38, saya tulis 36. Energinya tinggi, setara jagung. Laisinnya tinggi. Nah, ini keunggulannya kedelai. Jadi tahu itu. Ini segala macam, serat kasarnya juga rendah, lemaknya ini loh tinggi. Minyak kedelai, lecitin. Untuk kesehatan bagus. Cuma ini pemakainya maksimum 5%. Kalau ini ya sama 5%. Kalau itu yang non CGM, gaplek 78. Sekarang ya coba pakai kalkulator, ada tulisan ya. Mas sampean beli jual gaplek sekarang berapa? Di Banjarnegara 3.000 berapa? Gaplek 34 3.000 berapa? Kalau musim? Catat ya. Catat sudah 2.500 kali 78%. Kali 10.000 400. Nah, jumlahan 1.900 ya toh, ditambah 600 ditambah berapa ini? 980 ditambah 400. 3950.
nggak akan buka kartu begini, ya nggak mau lah. Aku nggak berkepentingan soal itu, aku pentingannya kan berbagi ini. Ya, ini versi 1. Ya, versi pertama. Ada versi kedua, pakai CGM. Ini maksudnya CGM itu kadar pigmennya tinggi 6 kali dibanding jagung. CGM proteinnya tinggi sampai 60%, 62. Pigmennya 6 kali dibanding jagung. Jadi di sini selain mau mendapatkan protein, di sini saya mau mendapatkan pigmen. 4 ini ya sama, kurang lebih murah 1.000. Gizinya ini setara, nutrisinya setara dengan jagung, dengan profil jagung tadi. Cuma CGM ini kadang-kadang sulit diperoleh itu loh. Makanya saya bikinkan yang ada versi 2 tanpa CGM. Kalau ini pakai CGM. Kalau peternak bisa kenal sama pedagang bahan baku, CGM ini kan impor. Kalau bisa dapat CGM, ya pakailah yang formula pakai CGM ini. Kalau nggak dapat CGM, ya pakai yang formula ini. Kedelai, ya bikin sendirilah. Beli yang KW2, tidak harus KW1, ini KW1 untuk bikin tahu, bikin tempe. Beli yang KW2 lebih murah. Walaupun 500 rupiah lebih murah kan lumayan. Masalah gizinya sama, hampir sama. Dikukus setengah jam. Dikukus setengah jam itu maksudnya gini, seperti kita mau menanak nasi. Ada air, ada saringan, setelah itu beras dimasukkan kan jadi nasi. Nah ini airnya mendidih, ini dimasukkan tet setengah jam. Bukan soal matang, setengah jam. Buka, keluarkan. Jadilah full fat soya. Tujuannya untuk mengurai anti nutrisinya. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid.